warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu sebelum memulai presentasi kali ini di matkul keterampilan interpersonal. Nama saya Apip Aliape dan MPM-nya. Dan MPM saya 1771091 dari semester 6A kelas Sistem Informasi di Banjarbaru. Dan langsung saja kita mulai presentasinya. Interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kecakapan dalam interaksi dengan orang dan atau pihak lain. Oleh karena itu, dalam keterampilan interpersonal ini dibutuhkan kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga terjadi interaksi yang luas, nyaman, cerdas, serta berakhlak. Apa yang dimaksud dengan interpersonal skill? Apakah setiap orang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Tentu saja bisa. Sebab setiap manusia pada dasarnya dibekali dengan kemampuan yang sama oleh Allah Sang Pencipta, namun semua dikembalikan kepada manusia itu sendiri untuk melatih dan atau mengasahnya. Benarkah personal skill sangat menunjang kesuksesan seseorang? Benar sekali. Tanpa berbekal interpersonal skill yang baik, seseorang akan menemui kegagalan di dunia nyata meski sudah bermodalkan pendidikan formal setinggi langit, bahkan dengan nilai indeks prestasi yang sangat mencengangkan sekalipun. Penelitian menunjukkan 90% kegagalan eksekutif disebabkan oleh kompetensi interpersonal. Apa itu kompetensi interpersonal? 1. Kemampuan memimpin tim. 2. Mengembangkan lingkungan kerja yang positif. 3. Memelihara moral karyawan. 4. Menginspirasi timbulnya rasa percaya diri dari stafnya. 5. Kemampuan menangani perubahan. Siapapun yang ingin sukses memimpin harus menguasai soft skill ini. 1. Pendidikan formal. 2. Memiliki IP tinggi. 3. Wajah cantik atau ganteng. 4. Anak orang kaya. 5. Menjadi menantu orang barat. 6. Keberuntungan. Letak di manakah kesuksesan di dunia nyata? Menurut survei yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employers atau disebut juga dengan NACE di Amerika Serikat di AS tahun 2002, dari hasil jajak pendapat 457 pengusaha diperoleh suatu kesimpulan bahwa IP menduduki urutan ke-17 dari 20 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan PT. Kemampuan utama apa yang diinginkan setiap perusahaan pada karyawannya? Kualitas yang terletak di peringkat teratas yang diinginkan perusahaan justru suatu yang selama ini dianggap tidak penting, yaitu yang selalu tertulis di lowongan pekerjaan, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Interpersonal skill sesungguhnya merupakan refleksi dari kualitas diri seseorang. Keberadaan interpersonal skill tidak terlihat wujudnya atau intangible, namun memegang peran yang sangat penting terhadap kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, interpersonal skill disebut juga dengan soft skill. Para mahasiswa harus menyeimbangkan diri antara aktivitas akademik dengan non-akademik yang positif. Aktif mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan, mengembangkan hobi terutama hobi yang memacu kreativitas, mengikuti seminar-seminar, membiasakan diri melakukan presentasi, cara mengasah soft skill. Agar setelah lulus kuliah tidak saja sekedar gelar yang didapat tetapi juga memiliki kualitas diri yang cemerlang. Sehingga memiliki daya saing ketika terjun ke dunia nyata, bekerja ataupun tidak. Mengapa mahasiswa perlu mengasah kemampuan soft skill-nya? 1. Mereka tidak mampu
berperilaku sesuai harapan orang lain. 2. Mereka tak mampu menjadi dirinya sendiri. 3. Dan yang terpenting adalah mereka tak mampu menjadikan dirinya sebagai makhluk sosial sebagaimana tuntutan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Allah menghendaki agar manusia memiliki akhlak dalam pergaulan. Mengapa manusia mengalami kegagalan saat berinteraksi dengan orang lain? Kesalahan manusia dalam mempersepsikan kehidupan, membiarkan semua yang terjadi dalam hidup ini mengalir seperti air, adalah mereka yang tidak dapat menjadikan pekerjaannya sebagai investasi yang luar biasa kecuali sekedar menjadi sang kutu buku. Dengan kata lain, mereka tak memanfaatkan waktu pendidikan formalnya untuk sekalian mengasah kemampuan interpersonalnya dengan menjadikan masa perkuliahannya sebagai laboratorium soft skill-nya. Mahasiswa yang merugi. Kemampuan berkomunikasi yang baik atau lisan maupun tulisan. 2. Integritas dapat dipercaya. 3. Kemampuan manajerial. Yaitu perencanaan, penerapan, kontrol, serta menyelesaikan tugas secara tuntas. Selain itu adalah koordinasi dan kerjasama dengan orang lain. 4. Kepemimpinan, kemampuan untuk menentukan visi perusahaan dan motivasi, serta pelatihan terhadap anak buahnya. Leadership juga mencakup strength atau perubahan dalam perusahaan tersebut. Apa saja karakter yang menunjang kesuksesan? 1. Egois. 2. Tidak jujur. 3. Mampu bekerja sama dengan orang lain. Karakter yang menghambat keberhasilan seseorang. Pada awalnya, pembekalan materi ilmu pengetahuan sangat utama pada saat awal akan mengajukan lamaran pekerjaan. Namun pada tahap selanjutnya, soft skill justru mengambil alih peran tersebut saat dalam kerja, mencapai pada tahap wawancara, bahkan pada saat mereka sudah bekerja. Bahkan makin tinggi posisi seorang, makin harus lebih menonjol kemampuan interpersonal skill-nya atau disebut juga soft skill-nya. Peran perkuliahan pada kesuksesan seseorang. 1. Mampu membagi waktunya secara optimal di bidang akademis dan non-akademis. 2. Melatih soft skill secara optimal sehingga terasa kemampuan cara berkomunikasi, berkoordinasi, serta bekerja sama yang baik dengan mengikuti berbagai organisasi. 3. Perdalam kemampuan teknis tambahan di bidang manajemen umum, pemasaran, keuangan, bahasa asing, dan lain-lain. Bagaimana kesiapan mahasiswa menuju dunia kerja? 1. Mereka tak mampu bersikap sopan meski memiliki IP 4. 2. Mereka kurang bisa menghargai waktu. 3. Cara berpakaian yang cenderung sesuka hati, tak menyesuaikan pada situasi formal atau santai. Bukti rendahnya interpersonal skill dalam diri mahasiswa. Sekian dari saya dan terima kasih.